gimana? Masih semangat kan nungguin kita berdua? Harus semangat ya. Harus dong, pastinya hanya di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan items informasi ke teman-teman milenial. Dan masih membahas mengenai Hari Guru Sedunia, di mana diperingati tepat di hari ini ya, 5 Oktober. Iya. Nah kalau tadi kan di segmen sebelumnya, segmen 2 itu kita bahas sekolah. Betul, sekolah. Nah kita beralih lagi deh, ini tapi ngomonginnya universitas. Bener, ini kita akan bahas universitas tertua, bukan cuma yang ada di Indonesia aja, tapi kita akan jalan-jalan ke seluruh dunia. Dan siapa tahu nih ya, buat teman milenial yang baru mau lulus SMA, bisa jadi kalau misalkan terinspirasi pengen ke universitas ini, boleh banget cari beasiswa ya. Cari beasiswa ke luar negeri. Betul. Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu list kalian. Betul dong, pasti. Ya, kita akan sebutkan satu-satu, ya nggak akan semua yang di seluruh dunia sih, hanya beberapa yang kita rangkum yang memang cukup keren juga ya kan. Nah yang pertama nih yuk, kita bakal bahas, ini ada namanya Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Oke, jauh ya. Ya, awal-awal kita udah ke Maroko ya guys ya. Nah Universitas Al-Qarawiyyin atau Al-Qarawin ya, nanti ada tulisannya di sini ya guys ya, dan gambar universitasnya pastinya. Ini merupakan universitas yang dipercaya sebagai yang tertua di dunia, yang didirikan pada tahun 859 Masehi. Lama banget. Di kota Fes namanya. Jadi awalnya perguruan tinggi ini merupakan sebuah masjid. Ya, yang sering disebut sebagai Jami'ah Al-Qarawiyyin, sebagai pusat pendidikan komunitas muslim setempat dan hanya diperuntukkan untuk ilmu alam. Jadi ilmu sosial waktu belum ada di sini ya? Belum ada. Nah terus akhirnya di tahun 1957 jurusan-jurusan lain seperti matematika dan bahasa asing akhirnya ditambahkan. Ya, nah Universitas Al-Qarawiyyin juga diberikan penghargaan oleh Guinness Book of World Records sebagai universitas tertua yang masih beroperasi hingga saat ini. Wah, ini kebayang banget ya bangunan-bangunannya, dalamnya. Pasti keren ya. Pasti keren. Apalagi di Maroko kan tipe-tipe bangunannya tuh antik-antik, unik-unik gitu kan. Bener-bener pahatan-pahatan juga gitu ya, banyak. Nah mungkin nih guys bisa jadi salah satu list kalian. Bisa banget dong pastinya. Tapi selain Maroko nih ya, Mesir juga punya salah satu universitas tertua di dunia. Mungkin gak asing kita dengarnya Al-Azhar. Siapa di sini lulusan Al-Azhar? Tapi Indonesia. Indonesia, bener. Tapi Indonesianya gak apa-apa dong. Tapi ternyata ya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini sudah ada sejak tahun 970 Masehi. Tapi ternyata baru diakui sebagai universitas ini di tahun 1961. Wah, cukup panjang ya padahal. Iya, panjang perjalanannya ya. Dan awalnya perguruan tinggi ini merupakan madrasah dan juga pusat pembelajaran ilmu Islam. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, universitas ini mulai mengaplikasikan kurikulum modern dengan mengajarkan berbagai ilmu lainnya. Contohnya ini kayak bisnis, ekonomi, sains, hingga teknik. Dan kalau kita lihat dikutip dari detik.com, saat ini Universitas Al-Azhar ada di peringkat 51 sampai ke 60 dalam peringkat Universitas Wilayah Arab tahun 2021. Wah, ikut bangga saya. Bangga dong, harus dong. Walaupun alumninya di Indonesia. Gak apa, kan namanya sama masih ya. Iya, benar-benar. Nah, terus selanjutnya ini ada University Bologna, Italia. Kita jauh ya dari Maroko, Mesir ke Italia sekarang. Makan pizza nih kita ya, makan pasta. Makan pasta nih pastinya. Jadi universitas yang berada di Italia ini sudah didirikan pada tahun 1088 Masehi, yang menjadikan University Bologna merupakan yang pertama di Eropa. Cikal bakal kayaknya di Eropa di universitas ini. Ya, universitas ini termasuk universitas yang berada di peringkat atas hingga masa Perang Dunia Kedua, guys. Jadi pada masa itu para pemimpin menempatkan universitas untuk menjalin hubungan dengan institusi-institusi di negara yang lebih maju untuk memperkuat filosofi pendidikannya. Dan hingga kini Universitas Bologna ini masih dianggap sebagai salah satu universitas yang maju
dalam hal sistem pendidikan di Eropa. Wah, keren banget sih ini. Kalau misalkan kita mau ke universitas ini harus bisa bahasa Italia nggak ya kira-kira? Nah, itu dia gimana ya? Nah, harusnya sih mungkin bisa kali ya supaya lebih Iya, enak iya, ngobrol iya. sama warga sekitar gitu Lebih ya. mudah ya, memudahkan. Betul. Nah, tapi selanjutnya ini adalah salah satu universitas yang terkenal banget juga di dunia. Siapa yang nggak tahu ya? Siapa yang nggak tahu, yaitu University of Oxford, ada di Inggris. Betul, di UK ya. Jadi ini adalah salah satu universitas ternama di dunia dan juga yang paling tua. Diperkirakan udah berdiri dari tahun 1096 Masehi. Wow. Awal-awalnya nih waktu universitas ini baru berdiri, kelasnya itu diadakan di gereja dan aula yang masih disewakan. Universitas ini juga merupakan universitas yang melahirkan banyak banget nama-nama terkenal seperti penulis C.S. Lewis dan Oscar Wilde serta Stephen Hawking. Siapa yang nggak kenal tuh ya? Aduh, keren emang Orang Oxford. Indonesia juga kayaknya banyak ya yang bisa kuliah di sana. Mudah-mudahan millennials yang punya mimpi di Oxford, kita doakan bisa terkabul. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan next ini kita beralih dari Inggris ke Perancis, guys. Ini ada University Paris yang didirikan antara tahun 1160 sampai 1250 Masehi di ibu kota Prancis, dan Universitas Paris atau La Sorbonne, kalau nggak salah bacanya seperti itu, nanti ada tulisannya ya. Iya. Dan gambar kampusnya seperti apa. Dipercaya sebagai salah satu universitas tertua di Eropa juga. Yes. Dan universitas ini juga sempat berhenti beroperasi ternyata di tahun 1793 sampai 1896 ketika terjadi revolusi Prancis. Wow. Ya, sesaat tuh berhenti, lumayan lama juga berhentinya ya. Namun saat ini Universitas Paris tersebar menjadi 13 institusi otonom sejak tahun 1970. Wah, kalau Paris tuh ya bahasanya itu udah seksi. Seksi ya. Susah dan seksi ya. Apa ya, penulisan dan pelafalan tuh beda. Iya, pronounce kayak puh gitu ya. Susah. Bonjour. Iya. Jadi susah, kira nanti ada tulisannya, takutnya kita takut salah baca ya. Iya, Jadi pasti nanti ada tulisannya seperti apa, kalian Betul bisa searching banget. sendiri. Nah, selanjutnya nih ya ke masih universitas di UK juga yang terkenal banget juga. Ya, siapa yang nggak tahu juga. Betul banget, Cambridge Ya. University. Jadi ini adalah universitas berbahasa Inggris tertua setelah Oxford tadi yang aku sudah jelasin di awal ya. Jadi universitas ini dibentuk oleh para sarjana yang meninggalkan Oxford selama terjadi sengketa di tahun 1209. Dan saat ini University of Cambridge termasuk salah satu universitas top dunia. Jadi emang pecahan dari Oxford juga ya, dan sama-sama bagus juga. Sama-sama keren, sama-sama Yes. hits di dunia juga. Betul. Oke, kalau kayak gitu next kita beralih ke Spanyol, ada University Salamanca. Ya. Berlokasi di Madrid Barat, University Salamanca ini didirikan pada tahun 1218 Masehi. Ini merupakan institusi tempat Christopher Columbus berusaha mendapatkan dukungan kerajaan untuk ekspedisinya ke Hindia di abad ke-15. Wah, ini banyak sejarahnya ternyata kampus Bener, ini. siapa sih yang nggak tahu Christopher Columbus ya? Aku baru tahu juga ternyata ada kaitannya sama University Salamanca ini ya. Habis ini kita searching deh. Yes, kayak Sejarahnya keren. Bener. Nah, selanjutnya kita akan ke Italia lagi ya, Kak Oke. ya. Tadi setelah kamu ngajak jalan-jalan ke Italia, ada juga nih universitas tertua di Italia yaitu University Padua. Jadi universitas ini nama lainnya adalah Padova dan didirikan di tahun 1222 Masehi. Ini juga merupakan salah satu universitas tertua di Italia yang sampai saat ini masih beroperasi, Kak. Oke, keren. Universitas ini tuh terkenal dengan penelitian evolusionernya di bidang ilmu astronomi, hukum, farmasi, dan juga filosofi. Dan di tahun 1545, University Padua mendirikan Botanical Garden of Padova yang menjadi salah satu kebun akademis tertua yang ada di dunia. Wah, luar biasa nih. Italia udah 2 aja Udah ya. 2. Tadi Inggris juga tuh banyak. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin luar negeri terus, Indonesia juga punya. Apa tuh Indonesia nih? Mana lagi kalau bukan Universitas Indonesia? Kamu Mana? alumni ya? Alumni mana nih? Alumni UI kayak kacang goreng biasanya ada di mana-mana. Ya pasti banyak banget Banyak ya. banget Namanya sih. juga kampus
paling bergengsi, paling banyak disebut-sebut, banyak yang minatin ya kan? Iya. Kayaknya kalau udah nyebut UI, udah ketahuan deh. Nah ini kita bakal bahas nih, kampus yang diperkirakan ternyata berdiri sejak tahun 1851 ini, dulunya bernama Dr. Jawa School. Oh, aku baru tahu namanya dulu itu. Dari UI, sebelumnya Dr. Jawa School. Lucu ya, namanya Dokter Jawa Dokter ya. De Jawa, jadi De ada Jawa. D-nya ya, Dokter De Jawa School. Ejaan lama gitu Ejaan ya. lama nih. Ini melansir dari laman UI sendiri ya, latar belakang pendiri UI di masa kolonialisme adalah kebijakan eksploitasi bumi putra. Oke. Gitu. Aku baru Di tahu tengah nih. kondisi melonjaknya jumlah penduduk di Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi hal ini menyebabkan permasalahan kesehatan berupa kurangnya tenaga kesehatan untuk menangani masyarakat sehingga dibutuhkan dokter-dokter tambahan untuk membantu dokter yang sudah ada. Nah, kemudian di tahun 1849 UI didirikan sebagai sekolah kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter tambahan dan menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran UI, guys. Oh, ini kalau ngomongin masalah Fakultas Kedokteran UI emang yang paling favorit sih di UI dan passing grade-nya juga tinggi banget mau masuk situ ya. Karena memang awalnya dikhususkan untuk Fakultas Kedokteran ternyata Iya, ya. bener banget. Jadi untuk teman milenial nih yang pengen masuk FKUI, hayo langsung dikebut ya belajarnya dari sekarang ya. Ini kan ya harus fokus belajar ya. Pasti biar dong. kalian bisa masuk UI. Amin. Amin. Dan yang gak kalah kerennya juga ya Kak, masih dari Indonesia, apalagi kalau bukan UNAIR atau Universitas Oke, Airlangga. Ini juga universitas tertua yang ada di Indonesia. Ini adanya. Sejarahnya juga panjang banget. Betul. Sejak masa kependudukan Belanda, Kak. Belanda. Ini di Surabaya ya, Erlangga. Bener banget. Dan sebelum didirikan secara resmi di tahun 1954 dan berkembang dengan menempati beberapa lokasi yang berbeda, sekitar tahun 1849 menandai berdirinya Netherlands Indische Artsen School atau NIAS yang merupakan sekolah pendidikan dokter pribumi di Surabaya. Dan sekolah pendidikan dokter inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran atau FK di UNAI. Lagi-lagi seperti UI tadi ya, Betul. cikal bakalnya Fakultas Kedokteran. Nah, kalau tadi kita dari Surabaya, next kita beralih ke Bandung. Bandung juga punya banyak nih kan, Betul. universitas-universitas bagus. You name it banyak Iya, lah ya. bener banget. Ini ada Institut Teknologi Bandung atau ITB Yes. biasanya disingkat ya. Didirikan pada tahun 1920 sebagai, wah ini susah juga ini tulisan Belandanya, The Technische Hogeschool de Bandung atau TH. Nanti tulisannya tetap ada di bawah. Dan di tahun 1959 kampus ini berubah menjadi Institut Teknologi Bandung. Ya. Dan mengutip nih kita ambil dari kompas.com ya. Pada tahun 2013 ITB menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum yang memiliki otonomi pengelolaan dalam akademik dan non akademik, guys. Ini kalau ITB juga teman-temanku lumayan banyak yang dari ITB dan biasanya itu laki-laki. Perempuannya tuh dikit banget karena Oh iya? Iya, karena mungkin di sana itu fokusnya sama teknik kan, teknik Oh biasanya iya, identik sama banyak laki-laki. yang minat teknik itu laki-laki. Iya. Kalau di kampus aku tuh ya di UI dulu kayak aduh anak teknik tuh keren-keren banget kayak maco-maco banget iya? gitu ya. Ada stereotype per fakultas gitu ya. Jadi kayaknya kalau ngeliat anak teknik tuh gimana gitu iya, ya. bener kayak "Ih, jodoh gue di teknik gak ya gitu. Nah kalian gimana milenial, mungkin punya jodoh atau punya teman atau kalian sendiri jadi anak teknik? Iya, bisa jadi mungkin. Bisa jadi. Ya itu tadi ya milenials, beberapa kampus-kampus atau universitas tertua di dunia dan juga termasuk di Indonesia. Tadi ada Betul. beberapa. Banyak sebenarnya juga di dunia dan Indonesia yang kampus tertua, tapi lagi-lagi kita tuh terhambat sama waktu, guys. Aduh, nggak terasa banget ya, yuk udah 30 menit aja. Betul. Kita nih di sini cuap-cuap memperingati Hari Guru Sedunia dan bahas sekolah juga, bahas kampus atau universitas tertua juga. Iya, betul banget. Dan sekali lagi nih ya, sebelum kita menutup acara atau menutup segmen kali ini, kita pengen bilang terima kasih banyak untuk para guru di seluruh dunia atas jasa-jasanya yang pastinya terus terkenang dan gak bisa kehitung sampai kita bisa jadi orang di titik sekarang ini. Iya benar ya. Nuka juga spesiali ibu bapak guru dari zaman Nuka TK malah ya. TK, SD, SMP, SMA dan di kuliah juga di kampus. Terima kasih banyak untuk jasanya membuat Nuka sekarang seperti
di sini nih kayak Iya. gini ya. Oke, dan teman milenial semua pastinya kita juga akan memberikan informasi lain yang gak Betul. kalah menariknya daripada yang hari ini. Benar Tapi banget. sekarang waktunya Kita pamit undur diri ya. Bener, sedih. Tapi jangan sedih karena kita bakal balik lagi tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Luka Azuta pamit undur diri. Dan Rahmawati juga, dadah, sampai jumpa.